Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Muhajirin Klaster Catalina Gading Serpong. Sebuah tema yang sangat menarik sekali yang insya Allah ini menjadi koreksi bagi kita. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan bermufakat dalam keburukan. Bagaimana mungkin kita bermufakat dalam keburukan, bukan kebaikan. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Kiai Haji Syumarno Syafi'i dan Ustadz Asmar Lambo. Dan insya Allah nanti kita siapkan 3 segmen untuk memperdalam tema kita di 3, 4, dan 5. Tentu saja masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal imana wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sadaqallahul azim wa 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita Kiai Haji Syumarno Syafi'i, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, setiap jiwa manusia Bapak Ibu memiliki 2 dimensi. Ada dimensi kebaikan, ada dimensi keburukan. Kalau bahasa Al-Qur'annya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sisi kebaikan, ada sisi keburukan. Jadi setiap jiwa manusia berpotensi berbuat baik, berpotensi berbuat maksiat. Tidak menutup kemungkinan yang kaya bisa jadi miskin, yang miskin jadi kaya, dan tidak menutup kemungkinan yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Pejabat bisa jadi penjahat, penjahat bisa jadi pejabat. Banyak kita jumpai dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan hidupnya penuh dengan kasus pemelihara narkoba. Akan tetapi karena keuangannya dia mampu menyogok kiri kanan, akhirnya penjahat jadi pejabat. Betul tidak? Dan tidak sedikit kita jumpai perjalanan hidupnya semua dengan amal-amal kebaikan. Dia adalah orang yang soleh, dia adalah orang yang paham agama, akhlaknya dan moralnya begitu bagus. Tapi setelah dia punya jabatan, malah dia membabi buta dengan perkara yang diharamkan. Bahkan tanpa tanggung-tanggung ia bisa melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Betul tidak? Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Karena memang jiwa setiap manusia itu memiliki potensi kebaikan dan potensi keburukan. Maka dari itu pemirsa Damai Indonesiaku TV One serta Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena diri setiap jiwa manusia memiliki potensi 2 ini, maka Bapak Ibu yang hadir di sini tidak menutup kemungkinan hari ini kita yang berada di dalam majelis ilmu, kita yang berada dalam keadaan zikir, besok-besok bisa saja kita yang menjadi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya agar hidup kita ini menjadi hidup yang senantiasa berada di jalan Allah, hidup yang senantiasa berada dalam persekongkolan kebaikan? Maka satu konsepnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus senantiasa tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini konsep yang pertama. Penuhi kehidupan kita dengan perkara-perkara positif. Ibu, kalau lagi kumpul-kumpul, teman lagi ngumpul, lihat itu di samping tak. Kenapa? Itu gincungnya palsu. Dari mana kau tahu gincungnya palsu? Tuh giginya merah.
Mendekat yang satu, kenapa? Itu yang satu. Jilbabnya itu terus dipakai. Pengajian itu juga, sholat itu juga, nggak pernah ganti-ganti. Akhirnya berkumpullah mereka. Menghujat, menggibah, memfitnah. Akhirnya terjadi kumpulan ahli gibah. Halo? Bapak-bapak, kadang kita ngopi, betul? Pulang dari masjid ngopi, duduk sambil ngopi. Ceritain siapa? Pasti mencari bahan cerita. Cerita kiri kanan, entah dia menceritakan tetangganya, entah ia menceritakan kejelekan-kejelekan sesamanya, hingga dia berkumpul asik menceritakan itu, akhirnya menjadi sebuah kesepakatan dalam perkumpulan kejahatan. Halo? Maka dari itu jangan Bapak Ibu kita menjadi orang-orang yang wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita menjadi orang yang berkumpul, membuat grup, membuat satu kegiatan yang mana kita hanya membuat perkara-perkara kejahatan atau kita berbuat kerusakan. Bapak Ibu dirahmati Allah, CCTV Allah tidak pernah terputus menatap kita. Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala na'um. Allah itu tidak pernah ngantuk mengawasi hambanya. Allah tidak pernah tidur mengawasi hambanya. Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak menutup kemungkinan kita yang hadir di sini, bapak-bapak, halo, Mbak, kita di sini ahli ibadah, ahli sholat, ya betul tidak? Tapi karena keadaan dan kondisi kita bisa berubah. Akhirnya kita jadi ahli maksiat, kita ahli pembohong. Kenapa? Karena manusia itu hidupnya dinamis, bukan statis. Apa itu dinamis? Bisa berubah dengan keadaan, bisa berubah dengan waktu, dengan kondisi. Betul tidak? Karena saat ini kondisi hati kita adem-adem, istri kita lagi ceria, uang belanja masih banyak, alhamdulillah, selalu syukur alhamdulillah. Tapi tiba-tiba utang sudah banyak, tiba-tiba istri marah-marah, akhirnya laki bisa saja berbuat maksiat dan bahkan dia bisa saja memaksakan keadaan tanpa memperhatikan mana halal, mana yang haram. Ibu-ibu juga begitu. Kalau memaksakan keadaan itu bahaya. Akhirnya maksa-maksain suami. Akhirnya suami berbuat jahat, berbuat maksiat. Dan yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai makhluk-makhluk yang sempurna. Makhluk-makhluk yang mulia. Di mana letak kemuliaan kita? Di saat kita bisa saling memuliakan, saling menghormati, saling mengangkat dalam kebaikan. Itulah sebabnya orang akan kembali kebaikan itu kepadanya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, bersekongkol dalam kebaikan, maka kebaikan itu akan berlipat kembali kepadamu. Tapi kalau kau berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepadamu. Maka dari itu jangan kita coba-coba bermufakat dalam kejahatan. Jadi kalau teman-teman ngumpul lagi cerita-cerita kejelekan, apalagi menyusun strategi-strategi yang tidak baik, maka tinggalkan, jauhi, buat alasan untuk tidak bersama di tempat itu. Kenapa? Karena resikonya besar. Resikonya besar, pasti akan kembali kepada kita. Allah tidak pernah lupa dan Allah tidak pernah sedikit pun ngantuk dalam mengawasi kita. Sedikit apapun kebaikan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi sekecil apapun pasti Allah akan perlihatkan apa hasil dari perilaku kita. Dan sekecil apapun kejahatan, hati-hati, pasti Allah akan membalas kepada kita. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah. Apa Bu? Berhati-hatilah. Karena dalam hidup ini kadang-kadang dosa itu memang mengasyikkan. Betul? Dosa mengasyikkan. Kadang-kadang pengajian pun masih bawa dosa gitu. Ya, pulang juga bawa dosa. Dengar ceramah masih main HP. Ternyata di situ gosip di grupnya. Grup-grup kita pasti banyak kan? Di WA kita. Bapak-bapak, apalagi kalau mulai masuk dalam dunia politik, Masya Allah. Ini, saya keliling ceramah Pak dari Sabang sampai Merauke. Saya banyak menjumpai
Pengurus-pengurus masjid pun kadang-kadang antara bendahara dengan ketua panitia kadang-kadang tidak baku omong. Kenapa terjadi hal begitu? Karena bendahara bilang, jangan kau dengar Pak Ketua. Kenapa? Dia tidak tahu keuangan masjid. Nah, Pak Ketua bilang jangan kau dengar bendahara. Dia belikan motor uangnya masjid. Nah, akhirnya ada kumpulan Pak Ketua, ada kumpulan Pak Bendahara. Akhirnya mereka saling gontokan, saling cerita tidak baik, saling fitnah, bahkan bisa berujung sampai saling bunuh-membunuh. Maka dari itu bermufakat dan bersepakat serta bersatulah dalam kebaikan, karena itu adalah jalannya bersatu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Asmar Lambo yang kembali mengingatkan kepada kita betapa kita harus berhati-hati. Tugas berat seorang manusia, makhluk pilihan Allah, dititipkan dua sifat dalam diri kita, kebaikan dan keburukan. Dan itu akan terus terjadi, saling bertarung hingga kita mati. Mana yang akan menang? Dan uniknya manusia adalah melakukan keburukan secara personal pun akan diancam dengan hukuman neraka. Bagaimana dengan kita yang bersama-sama merencanakan kejahatan secara bersama-sama? Lantas dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan cermati apa sesungguhnya yang membuat manusia bersepakat dalam keburukan. Insya Allah Kiai Sumarno akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku. Dalam segmentasi berikut ini kita akan cermati bersama Kiai Haji Sumarno Syafi'i tentang faktor-faktor yang menyebabkan manusia bersepakat dalam keburukan. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Famay Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah yang hadir di majlis yang mulia ini, wabil khusus akhi fillah adailallah Al-Ustaz Asmar Lambo dan juga akhi fillah Al-Ustaz Agung Izul Haq. Para jamaah yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah. Tadi kita sudah dengar dua paparan. Dari mulai PT yang kita saksikan dan juga apa yang disampaikan oleh Ustadz Asmar Lambo. Fenomena yang bergerak tentang kehidupan manusia di akhir belakangan ini memang amat mengkhawatirkan dan mengerikan. Tapi bagi kita umat Islam yang sudah diberikan bekal oleh Allah dan sudah diberikan satu permanentasi yang hebat dari Allah Subhanahu wa taala melalui yang dibawa oleh junjungan alam Sayyidul Mawjud baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Artinya inilah sebagai gambaran. Sampai-sampai betul kata Nabi, tuba liman aman nabi walam yaroni. Beruntung kalau masih ada orang mau percaya mengikuti ajaran aku. Walam yaroni, walaupun tidak pernah melihat aku. Apa sebabnya saudara-saudara? Karena nanti kehidupan di akhir zaman yang Nabi sudah ramalkan. Yang Nabi sudah paparkan kepada kita. Wa man tamassaka bidinih kaman masakan narfiyadih. Orang nanti di akhir zaman ketika dia hidup berpegang teguh dengan nilai ajaran agamanya bagaikan memegang bara yang ada di tangannya. Allah yahfad. Na'udzubillah min. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, saudara hadirin rahimakumullah, manusia memang adalah makhluk sosial, makhluk yang berkelompok.
Cuma hanya sannya kelompok ini akan dijalankan kemana dan untuk jadi apa tergantung kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu dengan peristiwa yang kita alami akhir belakangan ini, adanya kemufakatan kejahatan, adanya kemufakatan kebobrokan, adanya kemufakatan kemaksiatan terlihat dari dua faktor. Yang pertama adalah kerentangan jiwa manusia yang dikatakan faktor internal. Jiwa manusia akan rentang, khuliqal insanu fi kabad. Manusia ketika Allah ciptakan di dalam penuh dengan keluh kesah dan gulanda, ada kerentangan, maka ketika ada kerentangan disitulah faktor ketiga masuk di tengah-tengah kita. Siapa? Iblis yang tidak sudi dan tidak ridho kepada kita. Maka awas, jaga hati kita masing-masing jangan sampai kosong. Insya Fazkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Disuruh jangan sampai rentang, awas internal yang menyentuhkan adalah yang dalam bukan yang luar. Orang yang namanya bisa melakukan kejahatan karena di dalamnya sudah teroptasi dan sudah dibentuk oleh siapa? Dikuasai oleh makhluk yang jahat. Siapa makhluk yang jahat? Iblis, setan. Di mana Pak adanya setan? Wasyaitanu yajri fi majrad dam. Setan ini ada dalam diri kita, di setiap sel darah merah, darah putih mengalir. Dari asupan makanan, dia masuk ke dalam tubuh kita. Yang kita kunyah, jadi vitamin, jadi gizi. Ketika dia menguasai seluruh organ tubuh kita, masuk ke darah, masuk ke otak. Siapapun manusia berpotensi bisa menjadi penjahat. Betul lah betul. Iya Pak iya. Makanya kita mau makan juga disuruh baca baca bukan 4 sehat 5 sempurna saja Pak. Yang penting dijaga bentengnya. Apa artinya makanan asupan yang bergizi? Tapi kalau manusia lupa kepada Allah, setan nongkrong. Nggak kaget dan nggak usah kita heran. Ada orang pandai, orang pintar, tapi otaknya lebih jahat daripada penjahat. Betul lah betul. Iya apa iya? Mendingan orang bodoh yang jahat apa lebih berbahaya orang pintar yang jahat? Preman jahat sama jenderal yang jahat lebih bahaya jenderal yang jahat. Betul betul. Betul betul. Yang kencang lah. Preman jahat sama jenderal yang jahat lebih berbahaya mana? Lebih berbahaya mana? Rakyat jahat sama pemimpin yang jahat lebih berbahaya mana? Yang jawab sampean. Kalau orang bodoh jahat paling-paling nyolong sendal. Iya apa iya? Tapi kalau yang orang pinter jadi pejabat jahat, pulau dijual. Iya apa iya? Hutan gundul. Betul apa betul? Ini kan potensinya dari mana? Karena otak mereka sudah dikuasai setan darahnya. Makanya orang yang beriman, kita kalau mau makan suruh baca minimal baca Itu pentingnya Bu, jangan asal ngelebok doang. Asal kenyang aja masuk dalam perut. Apa bedanya kita sama kerbau? Ada nggak kerbau yang baca doa? Ada nggak kerbau yang baca bismillah? Kerbau nggak baca bismillah paling makan rumput tetangga. Tapi kalau bapak nggak makan bismillah, begitu perut dia kenyang bisa-bisa makan istri tetangga. Serem apa serem? Serem apa serem? Ya kan begitu kenyang syahwatnya meningkat, tensinya mulai naik ke atas, enggak tahan. Mata ngelihat, yang tahiyat, yang di bawah. Yang kedua, karena punya kepentingan dan tujuan yang sama, orang bisa melakukan kejahatan bersama-sama karena tujuan dan kepentingannya sama.
Apa sifat tujuannya? Cari dunia. Cari dunia. Padahal dunia yang kita dapat, yang kita punya cuman segini. Nggak ada orang kaya sekali makan sepiring-sepiring kebo. Orang kaya makannya juga sama sesuap. Orang kaya sama orang miskin gak ada bedanya. Orang kaya keluarnya ngeden, orang miskin juga ngeluarinnya ngeden. Apa kalau orang kaya kalau ngeluarinnya sambil ketawa? Apa kalau orang miskin ngeluarinnya sambil menangis? Enggak. Bahkan orang kaya keluar tidak mencari, orang miskin pun yang dia keluarin enggak dia cari. Padahal mencarinya susah payah. Apalagi di tengah-tengah situasi kita menghadapi yang sekarang ini. Ekonomi dalam keadaan krisis, orang susah paling berasa. Begitu ia dapat pas sakit perut masuk ke WC, keluar dia ikhlas. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjutkan nanti setelah segmen tanya jawab. Baik, terima kasih Kiai, dan insya Allah di segmen berikutnya nanti kita akan mantapkan pembahasan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tapi kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Abidin. Silakan, Bapak Abidin. Maskernya bisa diturunkan sebentar, Pak Dr. Abidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustaz langsung aja. Kalau kita salah pilih pemimpin dan mereka bermufakat dalam kejahatan, apakah kita dapat dosanya? Kalau kita salah pilih. Demikian, terima kasih. Waduh, pertanyaan berat. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusa akan dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu Sarong kita. Suasana di kota santri asyik senangkan hati. Suasana di kota santri asyik senangkan hati. Tiap pagi dan sore hari muda-mudi berbusana rapi, pulang pergi mengaji. Hilir mudik silih berganti, pulang pergi mengaji. Suasana di kota santri asyik senangkan hati. Suasana di kota santri asyik senangkan hati. Tiap pagi dan sore hari muda-mudi berbusana rapi, menyandang kitab suci. Hilir mudik silih berganti, pulang pergi mengaji. Duhai ayah. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Nusa yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan bersepakat dalam keburukan. Masya Allah, bagaimana mungkin kita bersepakat dalam keburukan, tetapi itulah kenyataannya apa yang kita hadapi saat ini. Barangkali kita dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit. Begitu banyak hal-hal yang bisa kita katakan bersepakat dalam keburukan, dan Alhamdulillah banyak pertanyaan-pertanyaan kritis Kiai dan Ustadz yang harus kita jawab secara bijaksana begitu. Pertanyaan tadi dari Bapak Dr. Abidin, mungkin bisa kita ulangi secara singkat saja dan Pak Abidin tidak perlu mengulangi lagi. Jadi intinya berkaitan dengan salah memilih pemimpin. Kiai yang mengawali, Kiai silakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dr. Abidin. Memberikan satu pertanyaan kepada kita semuanya. Bagaimana hukumnya kalau kita salah pilih? Terutama yang kita pilih pemimpin. Apakah kita salah pilih pemimpin rumah tangga? Ataukah kita kalau salah memilih pemimpin lingkungan? Dan sebagainya. Setiap orang sebelum memilih disuruh kita ikhtiar. Disuruh kita harus mencari dulu. Jangan sampai nanti kita salah pilih. Di antara apa yang kita akan mau pilih, kita tentukan yang terbaik. Makanya istikharah. Sebelum istikharah kita lihat dulu track recordnya. Ya, jangan asal ngelihat modal ganteng, tampangnya ganteng, orangnya cantik, wah lantas kita mau pilih, enggak jaminan. Apakah yang namanya orang cakep itu akan menjadi baik? Apakah orang jelek itu akan menjadi buruk? Tidak.
Apakah orang pintar itu akan menjadi baik? Apakah orang bodoh itu juga akan menjadi buruk? Tidak. Yang menentukan pemimpin ke depan, sebagaimana dia harus pegang dengan 4 syarat. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Bapak-bapak, ibu-ibu, besok-besok kalau mau cari pemimpin, cari yang 4. Sidik, jujur. Jangan ngomong hari ini begini, besok begono. Pertama, jujur. Nah, kalau menjadi pemimpin sudah tidak jujur, bagaimana? Rakyatnya dibohongin terus. Rakyatnya nanti akan menjadi korban penipuan kebijakan. Ibu punya suami. Suaminya tampan, kaya, tapi tukang bohong. Habis ibu dikadalin terus. Dia berkata sayang, berkata cinta. Uang diberikan, segenggam permata pun diberikan sebagai hiasan. Tapi di balik itu dia bermain asmara di belakang ibu. Sakit nggak hati kita? Lebih baik kau bunuh aku dengan pedang daripada kau bunuh aku dengan cintamu. Makanya yang pertama, supaya jangan ada dusta di antara kita, cari pemimpin yang jujur deh. Yang kedua, amanah, punya kredibilitas. Bagaimana kredibilitasnya? Bagaimana tanggung jawabnya? Lihat Rasul menjadi seorang pemimpin. Pada waktu perang Uhud, Nabi relakan dia sendiri yang harus berkorban. Nabi pada waktu hijrah ke Taif, lihat dia sendiri yang lebih dulu kena yang namanya makian, cacian, bahkan sambitan. Jangan pemimpin mau enaknya aja, nggak punya tanggung jawab. Dia enak-enakan, rakyatnya sengsara. Cukup apakah cuma dengan sapaan? Tidak. Lihat baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Nabi merupakan figur contoh pemimpin sampai Allah jelaskan dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Bagaimana Nabi mencontohkan mereka, Nabi hidup dengan orang susah. Bukan pura-pura susah. Ini kan banyak sekarang pemimpin ketika dia mau jadi pemimpin mengeksploitasi orang susah, hidup gara-gara pura-pura susah. Begitu sudah jadi pemimpin malah nyusahin orang susah. Ada enggak? Fir'aun dulu. Sekarang alhamdulillah kita punya pemimpin, alhamdulillah pemimpin kita merakyat. Alhamdulillah selalu yang namanya dekat dengan rakyat. Kan begitu, suka bagi-bagi sarung. Alhamdulillah. Maka yang kedua punya kredibilitas, amanah, tanggung jawab. Tablik bisa komunikasi. Bagaimana dia mampu bisa berkomunikasi? Bukan bisa berbicara, tapi bisa mengartikulasikan komunikasi. Bukan dengan bicara, tapi dia dengan berbuat apa yang dibutuhkan oleh umatnya, apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Rakyat kagak butuh yang tinggi-tinggi. Rakyat butuh beras, rakyat butuh minyak, rakyat butuh lagi lampu, rakyat butuh lagi sandang, pangan, dan papan. Hal itu yang dipenuhi, itu namanya mampu berkomunikasi. Paham Pak? Paham Bu? Baru tablik fatonah, punya wawasan, cerdas, bukan pinter, semat. Wawasannya ke depan, bukan mikirin hari ini. Ini kan kita pemimpin mikirin hari ini. Bapak jadi pemimpin rumah tangga, Bapak pikirin anak Bapak ke depan. Apa yang dibekali anak kita? Pendidikan buat anak kita. Itu namanya Bapak yang smart. Kalau Bapak memikirkan hanya untuk yang namanya kehidupan sesaat, tapi nggak mikirkan ke depan, maka siap-siaplah ambruk kehidupan rumah tangga. Na'udzubillah min. Makanya betul wasiat dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad,
Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu kita ingat dan selalu kita pegang agar apa yang menjadi pegangan ajaran agama kita bisa kita wujudkan di tengah-tengah kita. Amin ya robbal Amin, ya Rabbal alamin. alamin. Baik, ke Ustadz Asmar Lambo. Jadi pertanyaan kritis dari Bapak Abidin tadi, ketika seorang pemimpin lahir dari permufakatan jahat, begitu, lantas bagaimana dengan dosa yang harus kita tanggung? Apakah kita harus menerima, memberikan nasihat atau mengkritik atau seperti apa dalam menghadapi kondisi seperti itu? Iya, bagaimana orang yang bermufakat memilih pemimpin dan ternyata pemimpin yang dipilih itu adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu di sini kalau dia memilih dengan sengaja, dia sudah tahu bahwa dia adalah zalim, dia tidak amanah, dia tidak fatonah, dia pembohong, dia zalim, dia tidak cerdas, lalu dia memilih dia sebagai pemimpin padahal dia tahu, maka dia telah mendapatkan dosanya mengalir. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Kebaikan yang kita ajak kepada orang, mereferensikan orang, mengkampanyekan orang sehingga mereka ikut memilih. Dan ketika itu baik, maka kebaikannya itu mengalir terus untuk kita. Tapi kalau dia jahat, maka kejahatan dan dosanya itu mengalir terus untuk kita. Maka dari itu, ketika dia memilih tanpa dia tahu, dalam hatinya orang ini amanah, orang ini baik, sesuai dengan apa yang dia saksikan. Bukan hanya karena dia dikasih gula pasir, bukan hanya karena dia dikasih kaos oblong yang ada tulisan gitu ya. Bukan hanya karena itu sehingga dia rela menjual suaranya mengorbankan rakyat. Nah, kalau itu yang menyebabkan dia mengajak orang dan dia tidak tahu, maka dia tetap menjadi orang yang terlepas dari dosa. Kenapa? Karena tidak mendapatkan dosa orang yang tidak mengetahui bahwa dia sedang berbuat dosa. Tidak wajib sholat orang yang tidak tahu sholat, tapi dia wajib belajar sholat bagi orang yang tidak tahu sholat. Saya kira seperti itu. Baik, jadi sangat jelas sekali ada 4 hal yang patut kita cermati baik-baik ketika kita akan memilih pemimpin. Kita ulang lagi, sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Kita akan lanjutkan lagi. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Weni. Silakan. Sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah jika kita bersepakat untuk mendiamkan seseorang dan mengacukan seseorang tapi dengan niat untuk memberinya pelajaran karena dia selalu berbuat keburukan, apakah itu merupakan suatu kesepakatan yang buruk atau yang baik? Terima Pembiaran kasih. terhadap keburukan, begitu maksudnya? Iya. Baik. Terima kasih. Silakan, Ustadz Asmar. Istilahnya kita cuekin begitu, Ustadz. Ya. Iya. Apabila kita melihat orang yang berbuat jahat gitu ya, berbuat maksiat, bersepakat dan bersekongkol dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik, apakah kita harus menegur dia ataukah kita hanya diam saja? Maka kita tetap melihat kondisinya. Kalau kita memiliki wewenang di tempat itu, maka kita harus mengambil sikap. Sikap yang harus kita ambil, Nabi mengajarkan. Yang pertama, kita menghentikan kemaksiatan biyadih dengan tangan. Maksudnya ini dengan kekuasaan. Kekuasaan itu ya siapa kepala desanya di situ, siapa kelurahannya, siapa yang memiliki wewenang, siapa yang memiliki jabatan kekuasaan untuk menegur. Yang kedua, kita hentikan dengan lisan. Kita mengucapkan kata-kata yang justru memang bisa membuat dia jerah, atau mungkin kita menyampaikan apa yang kita ketahui kepada yang wajib. Kita laporkan ketika itu memang hal yang merusak. Dan yang ketiga, kita menghentikan dengan diam saja. Kalau diam saja ini iman yang paling lemah kata Nabi. Artinya kita menjauhi, kita meninggalkan, membenci dengan hati. Kita tidak ikut di dalam persekongkolan itu. Itu iman yang paling rendah. Lalu apakah kita harus ikut caci maki? Enggak, kita harus cerdas, laporin dengan cara yang benar kepada yang berwajib. Yang berwajib ini punya kekuatan, inilah menghentikan dengan tangan. Dia punya tangan untuk menghentikan tapi dia yang diam saja. Ini yang dosanya besar. Ya, apalagi kalau seharusnya dia mengarahkan kepada kebaikan malah mengarahkan kepada kejahatan. Begitu, Bu. Saya kira seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan mungkin Kiai bisa mendapatkan sedikit. Ketika kita
membiarkan sesuatu keburukan terjadi. Artinya berlaku sunatullah, bahwa semua nanti ketika jatuh azab, orang-orang yang tidak melakukan pun terkena di sini Kiai. Nah ini harus diberikan kesadaran kembali Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, ayatnya. Sampai Allah pernah memberikan satu sen, ada kalimat wattaqu, hati-hatilah kamu. Fitnatan, akan satu fitnah, musibah, bencana, malapetaka, bahaya yang nanti Allah akan turunkan bukan saja kepada orang yang berbuat zalim, tapi yang tidak berbuat zalim juga Allah berikan. Ketika Allah ada kalimat wattaqu, ada yang namanya ada larangan, ada perintah. Perintah untuk berhati-hati. Di situ bermakna tersirat buat kita, jangan membiarkan adanya kezaliman. Tadi sudah sampaikan, sesuai dengan porsi kita masing-masing. Ya ustadz dengan ustadznya nasihatin. Ya kalau ustadz nggak mau dinasihat mau ustadz, mau dinasihatin sama siapa? Nanti kalau ada pengajian yang nasihatin yang namanya kezaliman, kebetulan yang berbuat zalim orang yang di atas, oh radikal. Saya katakan kalau pengajian cuma hanya ceritain sorga dan neraka dan cuma menceritakan ibadah mulu, tidak memberikan perilaku kepada manusia, indar perilaku kepada manusia, setak ini agama. Islam bukan cuma ngurusin sholat. Halo? Weh, Islam cuman bukan ngurusin sholat doang. Ini kan kadang-kadang Ustadz ngomongnya jangan begitu dong, nyinggung-nyinggung ke segala penguasaan. Saya kadang-kadang ada yang begitu ketakutan. Lah ini saya berkata kalau nanti azab datang kagak melihat siapapun, yang di masjid juga kena. Kita yang gak berbuat juga kena. Contoh umpama begini, ada tempat maksiat. Kemudian ustadz menasehatkan, mereka tidak mendengarkan, disampaikan, dilaporkan. Begitu dilaporkan kepada yang berwajib diam. Tapi yang kan nanti kena musibah bukan saja itu pelacur dongdotnya yang pada kena. Bisa-bisa pengurus masjidnya juga kena. Makanya hati-hati. Inilah kewajiban kita tadi, ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awwanu 'alal ismi. Artinya kita tidak boleh tinggal diam melihat kemunkaran. Kita harus tetap menjadi corong untuk mengajak kebaikan. Harus apa? Watawassaw bil haq watawassaw bis sabar. Begitu Mas. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Effendi. Silakan. Maskernya diturunkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema hari ini menantang. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yai tadi, manusia ini sebagai makhluk sosial, selalu berkelompok. Nah, jadi dalam berkelompok itu kita harus memilih nih kelompok mana yang benar nanti dia bermufakat tapi tidak untuk keburukan, tapi bermufakat untuk kebaikan. Mohon diberikan rambu-rambu dan petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Bapak Effendi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih, pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang bermufakat dalam keburukan. Pertanyaan selanjutnya tadi dari Bapak Effendi akan dijawab oleh Ustadz Asmar berkaitan dengan kriteria memilih kelompok. Memang jujur kita harus berhati-hati dalam memilih kelompok, tanpa kita sadari bisa jadi bermufakat dalam keburukan. Silakan Ustadz Asmar. Ya, Masya Allah, pertanyaan yang sangat dahsyat ya. Nah, bagaimana kita memilih kelompok? Di dalam kehidupan kita pasti kita akan berkelompok karena memang itu sudah sunnatullah Allah ciptakan kita. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas ya inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Wahai manusia, Allah menciptakan kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya bisa diartikan berkelompok-kelompok. Tapi output daripada berkelompok, bersuku itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah kelompok yang tentunya outputnya adalah takwa. Apa tanda-tanda kelompok itu? Outputnya adalah takwa, orientasinya adalah akhirat. Jadi kalau ada kelompok orientasinya akhirat, itulah yang mantap dalam ajaran Islam. Nah, kalau ada kelompok hanya membungkus saja dengan istilah agama, nah ini yang tidak beres. Betul tidak? Banyak kita jumpai sekarang semua labelnya agama. Apalagi mendekati musim politik, yang dulunya nggak pernah masuk masjid kok tiba-tiba rajin masuk masjid. Dulunya dia memiliki kelompok nggak rajin menyumbang, masuk di masjid. Pilih bagaimana kita ini menjadi orang yang baik. Nyumbang karpet, nih karpet masjid nih kotor semua. Saya ngasih karpet, tolong belikan yang baru. Saya bukan karena mau jadi pemimpin saya bagi-bagi karpet ke masjid, tapi ini ikhlas karena Allah. Sudah pemilihan di kampung itu tidak ada yang pilih satu orang pun. Pergi gulung semua karpetnya masjid. Nah, kenapa? Karena dia hanya memiliki kepentingan sehingga dia membungkus dengan agama. Kelihatannya soleh. Maka menurut saya label-label ini bukan sesuatu yang harus membuat kita terkecoh. Pilihlah kelompok yang betul-betul memiliki output ketakwaan, yang mana orientasinya adalah akhirat. Mereka berpikir ketika kita menjadi pemimpin bagaimana membawa kebaikan-kebaikan kepada rakyat, kepada umat. Bagaimana agar rakyat-rakyat tidak sengsara. Bagaimana rakyat ini tidak menderita. BBM jangan membuat rakyat menderita. Sandang pangan harus tersedia dengan baik. Pupuk bagi petani harus menjadi hal yang diperhitungkan untuk diberikan merata kepada masyarakat. Karena kita umumnya petani. Kenapa harus berpikir seperti ini? Karena itu adalah sesuatu yang orientasi akhirat. Orientasi kemanfaatan. Lalu kalau ada kelompok nanti dia berani menebar manfaat karena ada tujuan-tujuan tertentu, inilah yang membawa musibah. Karena kenapa? Dia membungkus dirinya dengan agama, membungkus dirinya dengan sorban. Ya kan banyak sekarang orang belajar pakai sorban tapi nggak tahu berapa rakaat sholat subuh. Ini yang bahaya, Pak. Nah, akhirnya dia menjadi dukung, bukan menjadi ahli ibadah. Hanya tujuannya ingin menjadi dukung, akhirnya dibungkuslah kepala dengan sorban. Ya, maka dari itu menurut saya Bapak Ibu, kita ikutilah kelompok, kita ikutin organisasi, entah itu partai sekalipun, bukan hanya sekedar berlabel agama, tapi orientasi di dalamnya orientasi untuk kemaslahatan umat, yang mana output utamanya dia berpikir bagaimana keselamatan di akhirat nanti. Insya Allah kita selamat di kelompok itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dinda yang akan dijawab oleh Kiai Haji Ismail Syafi'i. Silakan Ibu Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, misalnya pertanyaan saya, misalnya kita sebagai abdi negara yang harus mengikuti aturan-aturan negara, kemudian diperintahkan oleh atasan kita untuk melakukan hal yang buruk, padahal sebenarnya kita tidak ingin. Bagaimana sikap kita akan hal tersebut? Dan pertanyaan kedua, bagaimana caranya memutus rantai hal yang buruk itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik sekali Kiai ini Kiai. Jadi kita takut kehilangan pekerjaan dong kalau kita menolak atasan kita Kiai. Tapi di lain sisi atasan kita memaksa kita untuk melakukan kesepakatan buruk. Kiai silakan. Terima kasih Ibu. Setahu saya dalam undang-undang ASN, apalagi kita hidup di negara Pancasila, itu tidak ada perintah-perintah yang negatif. Kalau andaikan itu ada perintah, itu adalah kemauan atasan atau adalah kemauan individu. Ya, kita kan negara Pancasila, di situ kan ada rumusan apa ketuhanan yang Maha Esa. Lalu bagaimana andaikan itu terjadi kepada kita? Andaikan jikalau apabila. Ini lengkap nih.
Ini bukan saja kepada atasan, termasuk kepada suami, termasuk kepada siapapun. Kalau memang itu melanggar aturan syariat agama Allah, Rasul berikan rambu sederhana. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba aw kariha. Malam yu'mar bimaksiatin wa idza umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata. As-sam'u bermula mendengar, wa ta'atu dan juga mentaati. Fima ahabba au kariha, dari apa-apa yang kau sukai dan juga yang ia tidak sukai. Ya. Malam yu'mar bimaksiatin. Selagi ia tidak memerintahkan kepada kita untuk berbuat maksiat, wajib kita taati. Suami ibu umpama. Selagi suami ibu memerintahkan ibu untuk berbuat kebaikan, apapun itu perintah, berat atau ringan, wajib ibu taati. Selagi yang namanya atasan kita memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan, selawala apakah itu berat atau ringan, wajib kita taati. Tapi ketika yang namanya suami ibu atau atasan ibu saat itu sudah memerintahkan perintah itu yang melanggar syariat, melanggar aturan agama, melanggar norma-norma agama, fala sam'a wala ta'ata, cukup jangan didengar, jangan ditaatin, cuekin. Ngelawan dipecat. Jadi pilihannya bagaimana Kiai kalau Ya kondisi seperti cuekin ini? aja. Jika kita dipecat? Dipecat, ya terima. Pak, saya nanti dipecat, terima. La ta'ata li makhlukin li maksiatil khaliq. Allahu Akbar, betul. Tidak boleh kita mentaati makhluk, siapapun makhluknya. Apakah itu makhluknya atasan? Apakah itu makhluknya pimpinan? Apakah itu makhluknya raja? Presiden sekalipun, kalau memang memerintahkan berbuat maksiat, haram kita taati. Dan tidak perlu takut ketika kita kehilangan rezeki, Allah sudah menjaminnya. Jangankan rezeki, nyawa pun harus kita pertaruhkan. Kalau memerintahkan maksiat. Ini tegas Bu, bukannya galak. Lah orang sudah tahu siapa saya kok dari zaman Orde Baru. Lah kenapa? Zaman Orde Baru juga sebicara lantang biasa begini. Orang-orang yang menikmati sekarang dia di atasan ini kan karena saya juga teriak-teriak zaman Soeharto Pak. Saya satu sel dulu dengan siapa? Dengan yang namanya orang-orang politisi kita yang terdahulu. Saya satu sel sama AM Patwa. Saya satu sel dengan yang namanya Tony Ardi. Biasa. Kita nasihatin, saya sayang negeri saya. Saya sayang Pancasila saya. Saya sayang merah putih saya sayang negara saya cinta kepada pemerintah saya. Justru saya berikan nasihat kepada mereka semua. Betul? Justru kalau saya diam maka menikmati, tertawa, tersenyum bersama-sama dengan mereka. Sementara negara saya dicabik-cabik, rakyat kita menderita, orang susah menangis, anak miskin, orang-orang miskin kelaparan. Saya sama juga tertawa tersenyum di atas penderitaan rakyat. Nah Kiai, kalau kita kaitkan tadi pertanyaan Kris dari Ibu Dinda tadi, ketika kita berkehendak untuk memutus rantai kejahatan, pertanyaannya mungkinkah kita memutus rantai kejahatan? Memutus, menghilangkan atau meminimalisir? Minimal pertama langkah meminimalisir dulu. Kita kurangi dulu bertahap pelan-pelan. Bagaimana caranya? Jangan langsung sekaligus, secara gradual. Step by step. Pertama pilih lingkungan yang baik. Teman yang baik. Kalau mau kerja lihat, jangan lihat penghasilannya. Lihat di mana kita kerja, yang di mana bergeraknya yang positif. Ini kan kadang-kadang kalau kita mau cari kerja yang dicari apanya dulu? Kalau ibu-ibu ngomong begitu mendingan ibu jadi apa? WTS. Saya katakan tuh, jangan cari hasilnya dulu tadi. Apa yang kita kerja dari tempat pekerjaan yang bekerjanya itu langkahnya jalannya itu diridhoi oleh Allah. Allahumma agnini bihalalikaan.
Kita akan minta supaya diberikan kekayaan, kesenangan dengan apa? Dengan yang halal. Mau yang banyak apa yang halal? Mau yang halal apa yang banyak? Yang banyak yang halal. Yang enak mau yang mana? Yang berkah. Kalau berkah pasti yang halal. Cari yang berkah. Jangan cari yang banyak. Yang banyak belum tentu berkah. Ibu punya gelang banyak, punya cincin banyak, punya kalung banyak, tapi nggak berkah. Apa? Nggak bisa dipakai. Karena apa? Ibu cuma punya penyakit, cuma ditaruh dipajang aja di rumah. Coba punya kita berkah, alhamdulillah punya cincin mas kawin 5 gram, tapi kulit kita tahan sama emas. Ada lu Bu, orang maaf ya, dia kalau pakai emas gatel. Ada. Akhirnya itu emasnya yang banyak nggak dipakai-pakai. Biarin kita mah punya 5 gram juga, alhamdulillah dipakai sama kita, alhamdulillah berkah, bisa dipakai sholat, tunjukin sama malaikat, ini mas kawinku. Baik, terima kasih Kiai. Kita masih menyimpan satu lagi pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Edi. Silakan Bapak Edi. Ya, maskernya dibuka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Dalam bersosial dan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita berhadapan dengan komunitas keluarga atau dalam pekerjaan. Bagaimana menyikapi sikap kita yang terbiasa kritis begitu ya, kalau melihat sesuatu hal maksiat di sekitar kita, entah itu dalam pekerjaan atau dalam hubungan berkeluarga dan sebagainya. Sedangkan kita terbiasa menegur, mengingatkan gitu. Ya. Tapi sebaliknya akhirnya kita terima itu sikap yang antipati terhadap kita, menjauhi kita. Bagaimana sikap kita gitu? Bapak Edi, pertanyaan luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Asmar selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang gelap, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu. Jalan, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan, insyaallah, insyaallah. Insyaallah ada jalan, insyaallah. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Ustadz Asmar berkaitan dengan resiko bersikap kritis. Pasti kita akan menghadapi musuh-musuh yang menolak apa yang kita kritisi. Ustadz Asmar. Kritis adalah perintah agama. Menjadi orang yang kritis itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak mereka dengan cara yang baik, cara yang hikmah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka, kritisi mereka dengan cara-cara ihsan, cara-cara yang bagus. Jadi menjadi orang kritis itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Istri kritis terhadap suami wajar, ya. Suami kritis terhadap istri wajar. Cuma tadi syaratnya harus cara yang baik, cara yang benar, cara yang tentunya ihsan. Maka dari itu saya kira ketika kita kritis
di dalam pekerjaan kita, di dalam kantor kita, ataupun kita kritis terhadap pemimpin kita, itu wajar-wajar saja. Cuma kritis itu ada tempatnya tentu dengan cara yang baik. Seperti halnya dengan saat ini mahasiswa kritis, bakar bank di jalan, runtuhkan semua pagar-pagar, tembok-tembok bangunan negara, itu kritisnya kritis, tapi salah. Kenapa salah caranya? Bakar bank, semua orang terhalang di jalan. Akhirnya kasihan pencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya tidak berjalan untuk rakyat. Bangunan ini kita yang keluarkan pajak untuk membangun, akhirnya runtuh disebabkan karena kita kritis. Oke. Tapi cara yang dia lakukan bukan ihsan, bukan cara yang bagus. Jadi kalau kita kritik kepada pemimpin kita, oke saja. Kritik kepada atasan-atasan kita, no problem, maafi muskil, tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Akan tetapi tentu dengan cara yang bagus. Lalu bagaimana dengan resikonya? Nanti dia marah, nanti dia mencela kita, nanti dia tidak baik sama kita. Resiko itu pasti ada. Menegakkan kebenaran tidak ada tawar-menawar. Intinya kritis terhadap kemaksiatan, wajib hukumnya kita kritis. Karena kenapa? Bila terjadi musibah menyeluruh, Allah tidak melihat hanya mengenakan kepada pemimpinnya, mengenakan kepada orang tertentu, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengazab seluruh orang-orang yang ada di situ. Ada orang solehnya, ada penjahatnya, ada premannya, ada ahli ibadahnya, ada yang sering pengajian, ada yang sering mabuk-mabukan, semua akan Allah sapu rata. Maka menjadi orang kritis adalah bagian dari perintah agama. Menjadi pemimpin harus siap dikritik. Nabi aja dikritik, betul? Iya, jadi menjadi apa saja itu harus siap menerima kritikan. Salah satu tanda cinta adalah kritikan harus kita terima, dan orang yang kritik kita itu tanda cinta kepada kita. Makanya kita terima sebagai tanda cinta, jangan diterima sebagai kebencian, sebagai memalukan. Enggak, rela menerima kritikan adalah ciri orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang siap menerima kritikan dan terus membangun kepada kebaikan. Berani mengakui kesalahan adalah bagian daripada tanda-tanda orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Asmar Lambo, Kiai Sumarno Syafi'i. Sayang sekali waktunya sudah habis. Produser sudah memberikan aba-aba. Waktunya sangat singkat, tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita, nasihat-nasihat dari guru-guru kita tadi semakin menegaskan kepada kita agar kita berhati-hati dalam melampaui kehidupan ini. Bahkan Allah dalam surah Muhammad menegaskan sesungguhnya kehidupan ini memang tidak lebih dari sekedar permainan dan senda gurau. Tetapi bukan berarti kita bisa bermain-main dan bersenda gurau, apalagi melakukan kemufakatan jahat. Na'udzubillahi min dzalik. Insya Allah yang menyaksikan program ini termasuk orang-orang yang diselamatkan dari pikiran-pikiran buruk, apalagi melakukan kesepakatan buruk. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 11 September kami akan menghadirkan Kiai Haji Syarif Matnaji dan Ustadz Hilmi Firdausi. Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, mari kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam tasman katsira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap
nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar, taat pada Allah, menjaga